Perayaan Imlek merupakan salah satu perayaan yang dinanti-nanti oleh komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Berikut adalah 3 tradisi Imlek di berbagai negara. Pertama, Imlek di Tiongkok. Mengutip laman media Indonesia, di Tiongkok merayakan Imlek tentunya tidak lengkap dengan menyajikan pangsit. Semakin banyak pangsit yang dimakan selama perayaan Imlek, semakin banyak uang yang dapat dihasilkan di tahun baru. Kedua, Imlek di Korea Selatan. Berdasarkan sumber detik.com, di Korea Selatan, Imlek dirayakan dengan cara berkumpul di malam tahun baru untuk bermain permainan tradisional bernama Yunori. Yunori adalah permainan terdiri atas satu papan permainan dengan pola di atasnya dan 4 stick. Ketiga, Imlek di Hong Kong. Bersumber dari Traveloka, masyarakat Hong Kong biasanya merayakan malam tahun baru dengan makan malam bersama, dilanjutkan dengan membeli dan menghias rumah dengan bunga seperti krisan, lili, mawar, anggrek, dan geranium. Itulah tadi informasi mengenai tradisi Imlek yang kita rangkum dalam 1 menit. Saksikan terus Incluvers World di kanal YouTube Ibu Inklusif, menghadirkan narasumber dari berbagai daerah dan latar belakang, menyajikan kisah-kisah menarik dan inspiratif yang wajib Anda saksikan. Sekali lagi, saksikanlah Incluvers World dalam kanal Ibu Inklusif. Selamat pagi para Incluvers World. Apa kabar nih hari ini? Kok pagi sih? Ini kan sore, ini kan malam, ini kan hari kita kan nggak ada waktunya ya. Apa tuh Iya, malam bener. ceria, terus nggak tahu deh kapan harus cerianya terus merem ya. Apa kabar Ibu Mega? Alhamdulillah baik nih Bu. Apa kabar Bu Lita? Lanjut Bu. Senang sekali kami Megaliter, saya Mega dan teman saya Lita. on the air dapat menemani Anda dalam acara Incluvers World episode perdana di tahun 2023. Nah, tapi sebenarnya ini tuh episode kedua di Betul. Incluvers World. Karena sebelumnya sudah ada di tahun 2022 kemarin. Nah, kemarin kita liburnya kelamaan. Betul sekali. Nah, tapi Lita, nih ya, pada kesempatan kali ini, ya tema yang diangkat pada kali ini episode kedua Incluvers World sesuai dengan baju kita nih mere-mere. Apalagi kalau bukan tentang Imlek. Yes. Tema kita malam hari ini adalah warna-warni Imlek. Ya? Betul. Nah, karena warna-warni, tapi kok kita datangnya cuma merah ya, pakai warna merah. Karena warna-warni ternyata Kenapa? narasumber kita itu bukan cuma dari Indonesia, Bu. Iya. Siapa aja yang Betul. mau datang sekarang? Coba dulu, nanti dulu nih. Nah, kali ini ada 2 bintang tamu yang akan hadir dan tentunya ada 1 video dari teman kita ya yang ada di Ibu Profesional Asia. Nanti kita akan saksikan bersama ya. Nah, gimana nih, Bu? Kemarin kan hari Imlek nih, Bu Lita. Nah, kalau Bu Lita kan ada di Bandung. Kira-kira kalau perayaan Imlek di Bandung itu biasanya di mana sih, Bu? Apalagi sih kalau nggak ke mall, kita ke barongsai. Nah, yang paling asik lagi biasanya nih, aku tuh suka berburu kue keranjangnya sama eh, jeruk santan. Jeruk santan ini kan, Oh, iya inget nggak? Nggak pernah beli itu. belum sih. Kan, iya kan? Si jeruk kecil mungil dan cantik itu cuma ada setahun sekali dan adanya sesaat sebelum dan sesudah Imlek. Ya, itu tuh paling banyak dicari. Jangan salah. Terus kalau kamu ngapain aja di Depok? Ngapain? Nah, kalau liburan udah pasti. Kalau saya sih biasanya berkunjung ke rumah keluarga ya. Enggak ada yang lain Nah, juga. sebenarnya sih kita nonton aja sih, nonton barongsai gitu biasanya. Kalau di Depok sendiri ya, kalau misalnya perayaan Imlek, yang deket dari Depok tuh biasanya kalau enggak ke Pantai Indah Kapuk di Jakarta tuh ya, jadi kita bisa nonton barongsai langsung, kita biasanya ke
daerah Bogor. Nah, di sana ada pecinan gitu. Jadinya itu kita bisa nonton barongsai, terus melihat kebudayaan-kebudayaan Cina ya, yang ada di Bogor gitu. Jadi di sana biasanya rame, Bu, Dan aku gitu. juga ini rame banget, soalnya lagi liburan ya, anak-anak Mm-mm. Kadang kedengeran nggak sih? Lagi ngerayain juga tuh, lagi barongsayan. Ibu nggak ikutan, Bu? Pengen ikutan. Tinggal aku yang di luar aja yang dapetin angpau ya. Oh iya benar. Aku juga mau tuh kalau Deket kalau angpau. angpau. Tapi kita boleh nggak sih nerima angpau? Kita Nah, tanya aja yuk ke kedua banyak narasumber kita. sebenarnya belum kita kenal banget tentang Imlek. Jadi Mm-mm. juga kalau misalnya kita cari tahu, selama ini kan kita cuma browsing, googling. Gimana kalau misalnya kita langsung tanya aja sama yang berwajib. Oke, sama yang berwajib ya. Oke deh. Jadi ya narasumber pertama kita yaitu Kak Ane ya di Oke. sini. Oke, halo Kak Ane. Dan narasumber kedua ini ya dari Singapura, Bu, yaitu ada Teh Endang Prasdianti atau kita sebut dengan Teh Dian. Gitu. Jadi udah mau Halo. dengar nih. Iya. Ini Tapi kita katanya kamu punya pantun, akan ada mau undang disampaikan. ya. Kan? Kalau tadi tuh udah bilang tuh sama aku ada pantun nih buat tamu kita. Oh, pura deh, Aduh, nih kayaknya. aduh diriku malu deh, mau deh pendengar pantunnya. Receh, Bu. Ya udah deh. Daripada nggak laku ya tuh pantun, mendingan kita siarin aja tuh pantun ya. Nah, lanjut Nah, kakak. betul. Oke deh. Warga. Orang cuek tak suka marah. Tapi Lanjut. juga jarang gembira. Hari Imlek berbaju merah. Mari berkunjung ke rumah saudara. Hayu atuh. Hayu atuh kita ke rumah saudara kita yang Imlekan ya. Kita cari tahu itu di rumahnya ada apa aja. Kita bongkar-bongkar Nah, ya. iya Oleh-oleh betul. seperti aku ya. Betul, Bu. Kali aja kita dapat kue keranjang ya, Bu. Ya. Jadi gimana nih? Betul. Langsung aja kita ngobrol nih. Langsung aja kita Oke deh, dengan narasumber kita yang pertama yaitu Kak Ana. Halo, Halo Kak Ana. halo, halo. banget. Diri Mega nggak bilang-bilang. Aduh, aku belum kelihatan banget kan dia mudah beliannya ya Allah. Gimana Ya sih? ampun, ya ampun. Gimana itu rahasianya, Bu? Halo Kak Halo, Ana, apa halo. kabar Kak Ana? Baik-baik, Kak. Alhamdulillah Oke ya kan. deh. Kak Ana ini Aku tinggal di Bandung. tinggal di Bandung. Berarti kita tetanggaan. Besok aku ke rumah Ya, ya. kita tetangga. Ya. Jangan Ayo, ayo deket kita ke rumah. ya katanya ya. Oke, asik banget deh tetanggaan. Jadi Kak Ana ini sebenarnya adalah warga Bandung gitu ya Kak Ana ya. Iya, betul. Nah ini gimana Kak Ana? Ceritain dong tentang Kak Ana. Memang biasa ya merayakan Imlek tiap tahun ya? Iya, jadi kan kebetulan saya ini kan keturunan Cina juga, dari papa, dari mama, dan suami saya juga keturunan Cina. Jadi kita ada tradisi untuk merayakan Imlek. Jadi Hmm. tiap sebenarnya di keluarga saya sendiri perayaan Imlek ini udah nggak terlalu eh, kental dirayainnya ya karena udah lama di Indonesia. Tapi kalau dari yang suami saya ini neneknya masih dari Cina nih. Oh. Jadi ada tradisi yang saya baru dapat setelah menikah. Oke, Iya, gitu. jadinya Jadi bisa sesuatu yang refresh baru lagi ya setelah tentang nikah. Imlek ya. Nah, Iya, ngomong-ngomong tentang Imlek ya, aku dan Lita udah cari-cari informasi tentang Imlek. Kali aja nih informasi tentang Imleknya ya, aku sama Lita salah nih, Kak Ana. Oke, Ya. oke. Nah, coba nih ya, aku akan kasih tahu ya, halo warga Incluvers, inilah informasi umum tentang Imlek yang 2 miliar penduduk di dunia merayakan Imlek. Imlek sendiri merupakan perayaan tahun baru bagi warga Tionghoa. Benar ya nih ya? Oh, Oke, perayaan Imlek ini berdasarkan tahun penanggalan Cina, sehingga berbeda dengan tahun baru Islam dan tahun baru Masehi. Betul ya?
Betul. Oke, jadi banyak tradisi menarik dan maknanya yang dalam dari perayaan Imlek ini, seperti penggunaan warna merah, ada barongsai, angpau, kembang api, petasan, kue keranjang, dan mungkin masih banyak lagi. Nah, begitu bukan, Kak Ana? Betul, betul. Seperti itu. Benar Oke, ya. maka Dan dari itu tuh itu, yang masih banyaknya lagi itu memang banyak lagi yang belum kita ketahuin kan? Banyak. Banyak. Jadi ada persiapan sebelum Imleknya, pada saat Imleknya, dan sesudahnya juga ada lagi. wah, Aku malah jadi pernah baca itu sampai 15 hari perayaan buat perayaan Imlek ini ya. Iya, betul. Jadi perayaan Imlek itu kita boleh bisa ngerayain sampai 15 hari, sampai bulan purnama kan ya. Oh gitu. Mm-mm. oke. Terus Banget ini ya kan 15 kita hari pada kira-kira ngapain merah-merah nih, aja ya? Kak Ana nih. Itu kenapa sih kita pakai baju merah gitu pas perayaan Imlek? Kalau kata orang Cina sih biar hoki. Jadi warna Oh, merah itu warna hoki, oh warna gitu. keberuntungan. Warna Iya. keberuntungan ya. Jadi semoga kita walaupun nggak pakai merah ya, tapi tetap beruntung ya, Kak Ana ya. Itu adalah merah-merahnya lah ya. Backgroundnya merah itu udah ngaruh lah Mega. Mega, Iya betul. langsung ngundang tamu yang kedua nih. Atau mau Oke, kita langsung ngobrol juga dong. boleh Aku dong. kepo juga kalau di Singapura tuh kayak apa ngerayain Imlek. Betul sekali warga Incluvers. Jadi, tamu kita yang kedua ini ya kita undang, kita import langsung dari Singapura. Yuk Terus kita tanya dulu panggilkan boleh oleh nggak? Iya benar, makanya udah kita import ya nggak boleh-oleh. Oke deh, teh dia. Hai. Hai, saya mau balas dong. Semangat pagi. Tadi kan semangat pagi. Selamat Pagi. pagi. Ini oleh-olehnya nih jeruk imlek ya. Ya, Ma. Masih diplastiki. Iya. Banget tuh. Atau Udah aja. atau mau ini? Waduh, Cia. kayaknya mau dua-duanya boleh nggak? Ampuh, ampuh. Lihatnya kayak kuaci karena kuaci juga memang salah satu tradisi dari Chinese ya, Kakak Anu ya. Iya. Iya, iya. Penuh filosofi ya sebetulnya ya. Nah, angpaunya. Makasih. Angpaunya udah masuk kok. Udah dapat belum? Aduh, belum nih. Oke, Jadi kita lanjutkan ya. Kita Oh, ngobrol-ngobrol lagi tentang warna-warni Imlek hari nah, ini. oke, kita ada dua narasumber ya. Oh, ada Kak Anu Mm-mm. Marvela, kemudian juga Mbak Endang Kasdianti yang akrab dipanggil Mbak Dian. Boleh dong Oke. cerita sedikit kalau Mbak Dian sendiri di Singapura ngapain? Kok ngapain sih? Kepo ya. Baru aja kemana-mana, baru lagi, mega lagi. Oke. Eh, saya saya tinggal di Singapura tahun ini. Saya tinggal di Singapura sejak 2003 ya. Berarti 20 tahun ya. Jadi Wow. jadi tinggal di sini dan yang jarang sekali hari liburnya, yang setiap etnis itu dikasih jatah 2 hari aja liburnya gitu. Cuma 2 hari. Jadi ya selama 20 tahun itu mostly ya ada di Singapura setiap Imlek gitu ya. Ada Mm. beberapa kalau dulu ketika saya masih di Jakarta tahu Imlek tuh bagaimana seperti yang teman-teman sampaikan tadi dong, barongsai, angpau, jeruk gitu ya. Nah, pada saat masuk ke sini ternyata selain saya tadi sampaikan penuh dengan makna-makna yang sangat kuat ya, filosofi-filosofi dari segala macam dari jeruk lah, angpau lah, kuaci lah gitu ya. Dan ada sesuatu yang common yang sering dilakukan di warga Tionghoa di Indonesia, tapi tidak dilakukan di Singapura atau tetap Oh. ada sama gitu. Nah, itu Mm. sih yang membuka saya ya tentang perayaan Imlek dan meskipun saya perayaannya ya sebagai apa ya perayaan bersama ramean Ya, gitu ya silaturahmi ramen. antar keluarga Betul. saya karena udah
udah 20 kali ya. 20 tahun. Jadi sudah punya kue favorit Imlek dong. Apa tuh? Ini lebih, dan saya tuh nggak tahu ini sebetulnya kalau Chinese Singapura kan udah seperti orang Indonesia ya, sudah terbiasa dengan budaya Melayu ya. Jadi sebetulnya kalau saya lihat di Indonesia ini kue favorit saya tuh kayak kue bawang ya, kalau di Jawa Barat, tapi manis. Kan suka ada kue bawang, ini crispy banget. Jadi kayak resep kue bawang tapi manis dan itu dikasih wijen. Nah, another seed ya tentang biji-bijian lagi. Jadi seperti, dan saya pikir banyak kue-kuenya itu yang Melayu banget, kayak kue semprong. Oh, semprong. Kue bolu itu kalau di Jawa Barat ada yang bilang bolu, ada yang bilang bodeng gitu, yang kecil tuh ya. Kecil-kecil. Ya, kemudian nastar. Ada ya. Ada juga ya. Iya, itu nastar setiap Imlek, setiap semprong itu setiap Imlek sama Idul Fitri, Idul Adha, sama kue goyang ya? Oh, kue goyang yang kembang itu ya? Goyang. Nah, itu selalu ada. Jadi buat gitu. saya, mau Lebaran, mau Imlek, saya bisa kangen-kangenan sama kue-kue itu. Iya ya, betul ya. Wah, pas banget nih sama nih ya. Jadi beli Jadi deh. tahu gitu. Jadi itu sih ada ya. perbedaan, ada kesamaan gitu sih. Oke, lah kita sudah kenalan nih sama Mbak Ria nih. Openingnya udah dimulai nih ya, udah mulai panas ya. Yuk, yang benar-benar ngerayain dan ngerasain hikmahnya di Imlek, boleh lah ya. Ya, boleh dong. Aku mau nanya dulu, mau nanya ya. Pertanyaan pertama, ada 1000 pertanyaan harus jawab. Nggak ada sampai besok pagi. Bu, kasihan Bu. Soal anak ke sekolah. Pertanyaan pertama nih, karena bener nggak sih kalau semua yang disampaikan Mbak Mega tadi tuh bener nggak sih? Kayak misalnya barongsai, angpau, kembang api, petasan, itu tuh di Bandung ada semua nggak sih? Soalnya Ada sih. nggak denger tuh udah lama. Tapi cuma yang aku tahu tuh masih itu tuh masih barongsai iya lah ya, masih ada di mall, terus angpau udah pasti. Kalau kembang api sama petasan udah jarang dengar. Udah jarang kayaknya. Kalau misalnya di Pak Anda nih, Bandungnya sebelah mana nih? Lingkungan Teh Anda sendiri di sekitar itu Chinese semua, ngerayain Imlek semua atau enggak? Untuk lingkungan di dekat rumah mama saya, iya ini banyaknya Chinese. Tapi kalau di daerah rumah mertua, itu enggak. Justru di daerah rumah mertua itu yang Chinese hanya mertua saya. Oke, itu jadi ada tradisi kayak Lebaran nggak sih? Saling mengunjungi gitu. Iya. Kapan gitu. Jadi kalau di perayaan Imlek ini fokusnya kan di keluarga dulu ya. Jadi malam Imlek itu memang kita ada acara kumpul keluarga untuk makan bareng. Nah, karena kemarin tuh gitu ya. Ya, jadi malam ini kita kumpul nih. Karena saya sudah menikah, jadi malamnya itu saya kumpul di rumah suami. Nah, rumah mertua kita kumpul di situ. Nah, nanti besok paginya saya ke rumah mama. Kumpul di situ. Jadi janjian sama kakak, sama adik semua kumpul di sana. Karena keluarga ada di sana ya. Nah, dari situ kebetulan kalau suami saya kan asalnya dari Sumatera. Jadi jarang kumpul emang keluarga besar. Kalau keluarga papa saya emang ada di Bandung. Jadi setelah kumpul keluarga di keluarga saya, nanti kita pergi bareng-bareng untuk kumpul ke rumah dari keluarga papa yang paling tua biasanya. Kumpul di sana untuk ketemu sama sepupu-sepupu semua. Hari malam itu atau nginep di rumah? Oh enggak sih, kan besoknya sekolah. Kecuali Imleknya lamaan ya Bu ya, tanggal merahnya lamaan Bu. Tahun ini Seninnya libur. Iya. Iya. Tradisi apa aja sih yang masih dilakuin sama keluarga Kak Ane nih? Apa kalau ada makanan khusus nggak sih? Kalau misalnya kalau Lebaran itu kan ada kita masak, kita ribet lah ya. Iya. Segala macam itu. Kalau Imlek sendiri gimana? Ada juga sih makanan-makanan yang biasanya harus ada ketika ada acara makan Imlek itu. Biasanya itu ada ikan.
Ada Hmm. ikan, ada mie, ada pangsit itu juga ada. Jadi semuanya itu sebenarnya melambangkan untuk kesuksesan keluarga di tahun berikutnya gitu. Oh Kayak iya, mie kan Oh, panjang, biar umurnya panjang, oke. gitu. Makan ikan Maknanya biar itu ya. sehat dan Eh, keberuntungan gitu-gitu. Perundungan. Nah, tadi Mm-mm. di video in Clover's Fact Mm-mm. katanya ada apa namanya informasi bahwa katanya semakin banyak pangsit yang kita makan ketika Imlek, semakin banyak juga uang yang kita dapatkan. bener gak sih? Kayaknya karena bentuk pangsitnya itu kan seperti koin-koin uang zaman dulu itu loh. Oh, yang gede-gede itu ya? Iya, yang kayak di Ya, film-film gitu, yang di yang film-film bentuknya gitu. iya. Nah, jadi itu Oh, melambangkan si uang-uang itu. Jadi semakin banyak makan, semakin oh. banyak keberuntungan. Kayaknya sih gitu ya. Iya, iya. Tak, Kekayaan tak, nggak aku percaya. baru tahu loh, tak. Yuk, yuk kita makan pangsitnya paling banyak ya. Iya, mau Jadi dong. kita pesannya pangsit. Makin dapat uang ya. Aduh. Terima banget sih kita ya. Iya. Nah, Kak Ane, ini nih aku mau tanya. Kira-kira kan kalau Kak Ane kan di-refresh lagi ya karena ada apa namanya ada keluarga dari suami yang memang asli Cina gitu kan untuk perayaan Imlek. Nah, setahu Kak Ane ada nggak sih perbedaan perayaan Imlek di Indonesia dulu sama sekarang? Dulu tuh waktu aku kecil mungkin ya. Betul. Apa ya? Dulu aku cuma tahu kalau Imlek itu pas hari liburnya ke rumah ke rumah saudara mamah di Jakarta. Tapi nggak Oh. pas hari Imleknya. Jadi misalnya hari Imleknya hari Sabtu aja. Berarti Mm-mm. besoknya baru ke Jakarta. Oh. Terus balik lagi ke Bandung. Karena kan emang nggak dikhususkan ada liburnya ya. Iya, Kalau betul. sekarang kan kayaknya karena ada libur, jadi kita bisa mengkhususkan waktu untuk kumpul keluarga. Kumpul Sebenarnya itu sih yang keluarga. paling kerasa. Dan mungkin Hmm. karena waktu kecil juga keluarga aku nggak terlalu ikutin tradisinya, Mm-mm. jadi nggak terlalu kerasa sih waktu dulu. Sekarang lebih kerasa justru. Oke, karena itu ya tadi Paling ya, ke karena memang. anak-anak ini ya. Kenapa? Karena harus kenalin ke anak-anak juga. Jadi itu yang bikin berasa. Bener gak sih? Ya, dan anak-anak sekarang mungkin lebih kritis ya. Mereka nanya kenapa harus gitu, kenapa Nah, harus gitu. Oh nah, gitu. jadi lebih berasa tuh itu. Oh iya ya ternyata itu maknanya baru dapat sekarang karena kita Baru harus sekarang. kasih kasih Mm-mm. eh, tahu gitu sama Ngasih anak-anak. tahu. Ternyata baru tahu. Oh, ternyata. Iya, Ngomong-ngomong, anak berapa nih Kak Ane? aku anak 2. Anak Bu, muda banget ya Bu wajahnya. Udah Udah. Oke, itulah kenapa makanya apa namanya perayaan Imlek kali ini kayak jadinya belajar juga ya. Apa namanya? Apa sih maknanya biar juga dikasih tahu ke anak-anak gitu ya, Kak Ane Iya, ya. iya betul. Oke, nah masih punya terus pertanyaan boleh dong oh Ya, ya, boleh Lita. boleh. kakak Ane sebenarnya selama menikmati Imlek dari lahir dari sampai sekarang nih apa sih yang paling Kak Ane suka selama merayakan Imlek? Selama Imleknya itu, Hmm, kumpul keluarganya. itu ya. Karena benar-benar kita, sepupu ya, sepupu-sepupu terutama, itu kan jarang banget ya bisa punya waktu untuk kumpul bareng. Mungkin kayak lebaran ya. Jadi semua kumpul di rumah, misalnya masih ada kakek, kita kumpul di rumah kakek. Misalnya sekarang saya udah nggak ada kakek kan, berarti kumpulnya di rumah om yang paling besar. Semua kumpul di sana. Karena keluarganya sekarang tambah besar nih, udah banyak cicit-cicitnya. Jadi tahun ini kita kumpulnya di restoran. Jadi kumpul di sana untuk ngobrol, cerita, apapun lah. Pas lagi kita ketemuan gitu. Ya, aku jadi kepo. Itu di booking ya, suatu restoran. Iya, Ya, keluarga besar dulu-duluan. kan? Ya, keluarga besar karena kebanyakan kalau misalnya kita harus ngumpul semua itu kan Iya benar. satu hari atau beberapa jam ngumpul sama keluarga Heeh, itu yang spesial banget. Ya. Kayak betul. duitnya berapa? Tanya apa? Pak, Tapi kalau di keluarga saya, justru di Imlek ini, keluarga-keluarga kan banyak kumpulnya di restorannya yang Chinese food ya. Mm-mm. Dan itu penuh.
Mm. Jadi kalau keluarga kita pilihnya restoran Sunda atau restoran Eropaan. Yang udah pasti Ah, kosong. ya bener. Daripada gitu Yang ya. penting kumpul Iya, ya Bu yang penting ya. kumpul. Yang penting ada lapangannya. Betul, nyaman gitu ya kan buat keluarga gitu kan. Heeh, Karena keluarga besar ngumpul semua di situ kan. Iya. Gitu. Aduh, seru banget ya ngobrol sama Kak Ane nih tentang perayaan Imlek di keluarganya yang ada di Mm-mm. Indonesia ya, Bu Lita ya. Nah, aku Eh, juga pengen tahu kebiasaan-kebiasaan lainnya nih yang selama itu kan 15 hari tuh ngapain aja kan nggak mungkin tiap hari ketemu lagi, main ketemu lagi. Ya sih Mbak, Kak, eh harusnya manggilnya cece ya. Iya betul. Kan? Nah, Perayaan Imlek ini sebenarnya dimulainya justru dari sebelum hari Imleknya. jauh sebelum Imlek atau Iya, beberapa hari. seminggu sebelumnya biasanya. Lama Jadi ya. mulai dari bersihin rumah, cuci Hmm, gorden kayak gitu ya, cuci gorden, mm, ganti mm, spray. Ada mm. beberapa juga yang kayak ganti apa namanya? Lihat rumah. Ya nggak sampai cat sih. Eh, Kayak misalnya beli spray khusus atau buat tahun baru Imlek gitu. Oh, Nah, di seminggu pertama ini, sebelum Imlek kan kita bebersih rumah. mm-mm. Ada juga nyekar, kayak misalnya, Oh, kalau misalnya, kalau saya kan udah nggak beragama Buddha, udah nggak mm-mm. Konghucu, jadi kami nggak ikut nyekar ke nisannya, kan udah Iya. nggak ada kuburnya ya, jadi pakai Mm-mm. nisan-nisan aja. Kita nggak nyekar Mm-mm. lagi ke nisannya. Nah, kalau Mm. saudara saya yang masih Buddha, Mm. mereka masak khusus Oh, untuk sembahyang seperti itu. oke. Itu di seminggu sebelumnya. Nanti Mm-mm. hari Imleknya kan kita kumpul keluarga nih, kumpul Mm-mm. keluarga deket nih, kumpul keluarga Mm-mm. inti sama sepupu-sepupu. Dari situ yang 15 hari ke belakang itu kita boleh mengunjungi saudara-saudara yang lain. Jadi Panjang kita juga kita ya. kita masih bisa mengucapkan selamat tahun baru untuk saudara-saudara yang lain atau kerabat-kerabat teman atau Mm-mm. pokoknya kerabat-kerabat yang masih merayakan sampai 15 hari sampai aku lupa nama perayaannya apa. Pokoknya Mm-mm. perayaan bulan purnama itu hari ke-15. Oh, jadi Itu puncaknya. ibaratnya 15 hari belum kadaluarsa ya, mengucapkan Masih bisa selamat. dapet angpau gitu. Oh, oke. Ngomong-ngomong tentang ampau itu tuh ada, wah itu tanya itu ya sebenarnya ya. Bentar lah, Ah, panjang nanti ya, panjang. Oke deh, Kak Ana seru banget ya ngobrolnya tentang perayaan Imlek di Indonesia nih. Ternyata saya baru tahu ternyata perayaan Imlek tuh panjang ya. Ya, barongsai juga kalau nggak salah tuh yang bukan seharusnya. Hmm. Dulunya dia baru muncul ketika hari Imlek. Jadi Oh, di malam Imlek itu dia muncul sampai 15 hari itu. oke. Maknanya apa tuh Jadi barongsai gitu itu, ya. Kak? Aku nggak tahu pasti, cuman Heeh. katanya sih ada yang cerita tentang makhluk jahat di cerita zaman dulu di Cina Heeh. ya, yang Heeh. namanya Nian. Nian Jadi ya. dia kan, Hmm, dia itu yang makan anak kecil. anak-anak ya. Oh, Heeh. oke. Jadi kan yang dibuat kebisingan warna merah, petasan. Makanya lah Heeh. muncullah si barongsai itu kan buat bikin Heeh. keributan-keributan itu biar Keributan. niannya itu pergi. Pergi. Oke. Heeh. Jadi itu maknanya kenapa pas barongsai itu ada musik yang Iya, sangat-sangat Bombel, bombel, membahana. bombel, bombel gitu ya. Ternyata itu Iya. maknanya. Iya. Oke. Pergi kau monster gitu. iya betul. Iya, 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 iya. Wah, seru banget ya. Banget. Perayaan Imlek di Indonesia. Lalu bagaimanakah perayaan Imlek di Singapura nih? Lain. Ya, Oke. kakak Dian nih. Kakak Dian, Iya. umurnya berapa sih? Ah, umur lagi. Beda. Iya, kenapa bahas umur lagi sih, Bu? Iya, jangan ini apa namanya, nanti pada kaget kalau tanya umur saya. Jangan Aduh. skip, Apalagi skip. Lewat, lewat, lewat. Ayo. Masih apalagi cantik sekali. apalagi kalau kalau untuk Chinese itu kan eh, apa koreksi saya kalau salah ya, Mbak Ana, pada saat lahir oe oe gitu bayi itu tuh sebetulnya udah 1 tahun ya Mbak Ana. Iya betul. Nah, Ah, karena
karena pada saat di kandungan itu kan hidup ya dalam Betul, kandungan. betul. Jadi ketika lahir itu udah 1 tahun. Nah sekarang ini adalah tahun kedua gitu. Kalau di Chinese ya, gitu sih. Jadi Oke. sebetulnya ya karena sering dan menarik ya tadi Mbak Ane bercerita anaknya apaan sih ini apaan gitu ya sama kultur-kultur. Nah saya kan juga penasaran ya. Jadi saya cari-cari gitu kan. Jadi sebetulnya makna positif dari Imlek ini sebetulnya menguatkan sugesti kita. Kalau dalam sains itu kan bahwa kamu adalah gambaran dari pikiran kamu gitu ya. Grow mindset ya. Jadi ketika Betul. kita eh semuanya melakukan atau menyediakan sesuatu dengan hoki, keberuntungan, kita pun kuat, ya itu akan terjadi hoki gitu loh. Jadi tidak sekedar mitos. Gitu ya. Jadi itu adalah Oke. grow mindset dan itu menguatkan sugesti kita. Gitu. Itu Oke. sih merah beruntung, orange itu cenderung kepada gold, emas gitu ya. Jadi di Singapura satu catatan, kalau mau tahu celebrating Imlek di Singapura, jangan pergi ke Singapura. Suka dengar cerita dong, kalau di Jakarta itu sepi selama Lebaran ya, karena pada mudik Pada kan. mudik. Nah di Singapura gitu Imlek, Oh, pada mudik. Sama ya. bukan pada mudik, mereka pada liburan keluar Singapura. Oh, iya 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 iya. Itu. Jadi yang tidak Heeh. punya anak, mereka akan cuti, mereka pergilah keluar. Kalaupun misalnya ada sih di Singapura tetap ada gitu loh. Hanya toko-toko pada tutup lah gitu kan. Ada Oke. seperti itu. Lalu baju nggak mandatori merah. Oke. Ada yang pakai baju hitam, ada yang pakai baju putih. Yang pasti adalah baju baru. Itu yang penting. Baju baru. Oke. Dan kumpul-kumpul sama keluarga itu. Dan satu yang bikin saya wow gitu ya. Saya tanya, kalau hujan hoki ya? Hujan itu bikin rugi kita karena kita tidak bisa bersilaturahmi. Kita diem aja di rumah, nggak bisa kumpul-kumpul. Iya. Dan Betul. anak-anak lebih nggak happy lagi. Kenapa? Nggak bisa collecting angpau. Benar, karena diem di rumah ya, karena hujan. Jadi nggak mau hujan tuh. Oke nih. Gitu ya. Nah, kalau di sana gitu ya, kan kalau apa namanya Tedian ini kan apa namanya melihat gitu kan ya perayaan Imlek gitu berlangsung. Nah, kira-kira ada nggak sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga non-Chinese selama perayaan Imlek berlangsung gitu di Singapura? Karena mayoritas Chinese ya. Jadi sebetulnya mereka yang celebrating ya welcome aja kalau non Chinese mau celebrating mereka happy. Ketika mereka punya rezeki lebih dan dengan memberi itu kan itu kebaikan. Biasanya akan mengundang kebaikan atau rezeki lebih. Akhirnya mereka memberi angpau itu tidak ke orang Chinese aja, ke siapapun yang mereka temuin kasih tuh. Oh, enak ya. Jadi misal nih main ke rumah yang Chinese itu ya, itu mereka akan kasih angpau. Tetapi sekaya apapun, kalau masih single, nggak boleh ngasih angpau. Oh, jadi harus yang sudah bersuami atau beristri gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya ada perempuan single, karirnya moncer gitu ya, gajinya itu udah ber-MM, tetap dia harus nerima angpau, dia tidak boleh ngasih angpau. Oh, gitu. Gitu. Iya, jadi itu adalah kasih sayang dari orang yang lebih tua kepada yang muda dan juga orang yang udah punya pekerjaan kepada yang tidak punya pekerjaan. Tapi ya di balik itu kalau anak-anak yang masih single tapi punya rezeki yang keren, mereka ngasih ke ibu untuk celebrating si New Year's itu. Iya, gitu sih. Oh, gitu. Jadi Kalau ada yang maaf, tadi ada yang menarik, boleh atau tidak? Saya juga banyak ya ngobrol sama teman-teman. Ini termasuk ada teman pengajian saya, mereka
special order kue kue lapis yang khas Surabaya itu loh. Oh Ada iya. kayu manis itu kan jarang ada di sini dong. Mereka Heeh. order ke sana hanya untuk memberi hantaran kepada tetangganya yang Chinese. Karena Oh. karena silaturahmi mereka bagus. Mm-mm. Ketika kita celebrating hari raya, Mm-mm. mereka juga suka ngasih hampers. Oke, Itu jadi suka saling ngasih gitu ya, hampers. saling memberi Ya. hadiah. Jadi kadang open house yang pasti Hmm. mereka misalnya catering yang halal misalnya ya kalau memang yang diundang itu adalah orang muslim gitu ya. Ada Hmm. juga yang mereka tidak mau gitu. Ada juga Ya. yang berpikiran ini adalah silaturahmi antar tetangga seperti yang tadi Mbak Ane bilang ya, itu kan yang nyekar itu dilakukan sehari sebelumnya atau bahkan di hari di hari pertama Imlek gitu. Itu sih dan kunjungan silaturahmi antar keluarga yang celebrating Imlek itu selama 15 hari. Koreksi saya ya, mungkin tadi Mbak Ane lupa cap gomeh ya Mbak? Itu bahasa Ya, Cap Gomeh Hokkien, cap namanya. gomeh gitu ya. Hmm. Nah, tadi kan Mbak Mega sama Mbak Lita bilang lama banget ya, 15 hari gitu dong. Betul. Ngebayang nggak orang Muslim di Singapura celebrating Hari Raya Idul Fitrinya 1 bulan. Wah, lebih lama lagi. lebih lama lagi ya. Gitu sih. Jadi unik ya. Jadi kita mempelajari gitu. Ada kelebihannya dan bukan kelebihan, ada sisi positifnya yang harus kita Betul. ambil kayak tadi itu ya. Kita harus men-set grow mindset dan mensugesti. Kita sehat, kita hoki gitu ya. Iya, Dan betul. ya, dan ada satu hal tentang Chinese New Year's itu yang tadi di pembukaan menurut saya tadi di pembukaan berbeda Imlek itu dengan tahun baru Masehi dan tahun baru Muslim Islam. Nah, sebetulnya buat saya ada kemiripan tahun baru Imlek dengan tahun baru Islam. Karena mereka berdasarkan penghitungan harinya berdasarkan bulan, bukan matahari. Jadi ini lunar New Year's ya, Mbak Ane ya. Iya. Kalau betul, bahasa betul. Inggris kan. Nah, tahun baru Islam dalam bahasa Inggris pun juga Islamic Lunar New Year's. Jadi yang membedakan adalah Imlek Chinese Lunar New Year's. Kalau untuk tahu yang 1 Muharram itu Islamic Lunar New Year's. Iya, itu yang menyamakan karena pergantiannya itu berdasarkan bulan, bukan berdasarkan matahari. Itu sih Iya. Beneran nih Mbak Dia nih sharing sampai besok pagi juga nih. Keren banget, banyak banget insight yang kita dapat ya, Meg. Betul, 20 tahun, Bu. Tinggal di Singapura. Itu yang harus kita kasih tanda kutip. Iya. Banget. Iya. Nah, kan ini kan dikasih sinyal mau ngapain lagi? Masalahnya kan ini dua-duanya kan kedua narsum kita, yang satu merayakan bener, yang satu karena udah 20 tahun tinggal di Singapura, pastinya mereka dua-duanya udah hatam nih tentang Imlek. Nah, kita ada kuis untuk kedua narsum kita nih. Jadi angpau. Dari Lita ya. Oke deh, kita ada 5 pertanyaan ya Lita ya untuk kedua narsum kita nih. Oh ada 3, sorry ya. Kalau 5 takutnya sampai besok ya. Ya itu dia. Iya benar. Jadi ada 3 kuis ya, 3 pertanyaan untuk kedua narsum kita. Jadi jawabannya nih ya, Teh Dian sama Kak Ane tinggal jawab kalau misalkan benar, jempolnya kayak gini, kalau salah begini ya. Oke? Oke deh, siap. Kalau begitu, apa nih, Lita nomor pertama? Pertanyaan pertama. Dari aku ya. Jeng jeng. Oke. Nah ya, ini kue keranjang nih. Harganya memang. Kue keranjang ini cuma ada setahun sekali saat Imlek yang tadi aku udah bilang. Dan dia punya filosofinya panjang ternyata ya. Itu lengket itu. Dia kan lengket teksturnya ya itu melambangkan bahwa persaudaraan akan makin erat dan rukun gitu ya. Terus dibalik rasanya yang manis dan legit itu ternyata melambangkan kehidupan yang ceria, penuh keberuntungan,
Terus ya siapa aja yang makan juga akan berkata baik-baik. Cara bentuknya yang bulat, ya khas kan kayak gini nih ya. Itu melambangkan persatuan, kerukunan, keceriaan, keberuntungan, dan pertanyaannya adalah benar nggak sih, harus nggak sih, wajib nggak sih si kue keranjang ini ada saat merayakan Imlek? Benar atau salah? Oh, benar. Oke, coba kita tanya nih alasannya ya untuk salah satu aja nih. Kak Anu, silakan alasannya kenapa tuh? Alasannya itu dia manis, lengket, itu jadi mengikat kekeluargaan, menambah keberuntungan buat orang yang makan, orang yang dikasih. Itu juga jadi tradisi di keluarga saya untuk bagi-bagi kue keranjang itu ke orang-orang di sekitar. Jadi tetangga juga kebagian gitu ya? Justru ngasihnya ke yang kurang beruntung. Jadi kalau menurut mama aku, mereka itu nggak akan pernah beli itu kue. Karena mereka pikir kan ini kan kue Imlek. Iya, benar. Mereka nggak butuh. Jadi kapan lagi mereka bisa mendapatkan itu? Ya ketika Imlek ini kita bagi pada mereka. Seperti itu. Tapi aku nggak apa-apa, tapi aku juga langsung ke rumahnya Kak Anu. Oke deh, lanjut. Nomor 2. Nih, pertanyaannya adalah Imlek identik dengan warna merah, mulai dari aksesoris, hiasan rumah, lampion, pohon, angpau. Semuanya berwarna merah. Warna ini juga dikaitkan dengan legenda zaman dulu. Wah, tahu dong, di mana monster yang disebut dengan Nian yang kerap menyerang saat Imlek tiba. Nian ternyata takut dengan 3 hal yang ditemui ketika Imlek, yaitu warna merah, api, dan kebisingan. Jeng, 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 gitu ya Bu ya. Pertanyaannya, setiap yang merayakan Imlek memang harus menggunakan warna merah. Jika tidak menggunakan, maka tidak boleh ikut merayakan. Betul apa salah? nggak harus ternyata, Mega. Nggak mesti harus. Benar. Kalau gitu, tapi ada nggak sih? Nah, pertanyaan diganti. Ada nggak sih warna yang dilarang? Nah, boleh nih ya. Boleh nih. Siapa yang mau menjawab? Oke deh. Silakan Kak Ana. Aku nggak tahu kenapa. Ya emang warna putih, warna hitam, warna abu, warna ungu. Kalau nggak salah itu nggak boleh. Oh, warna ungu. Kenapa tuh warna ungu? Papa mertuaku bilang itu warna janda, jadi nggak boleh dipakai. Gitu. Jadi sebenarnya boleh warna apa saja gitu ya, Kak Ana. Dan tadi Teh Dian juga udah bilang kalau di Singapura juga sebenarnya boleh pakai bebas ya gitu ya, Teh Dian ya. Gitu. Tapi ternyata dari Kak Ana bilang bahwa ada warna-warna terlarang gitu ya. Ada satu juga, ini kombinasi ya. Apakah itu bunga ataupun baju kombinasi, nggak boleh kombinasi antara kuning sama putih. Karena itu adalah condolence ya, bela sungkawa. Itu adalah warna yang memperlihatkan ketika orang Chinese meninggal, itu ada bunga-bunga warna putih sama warna kuning. Nah, baju pun demikian gitu. Biasanya ya itu. Jadi kadang menghindarilah seperti itu. Kalau mau kuning ya kuning silakan, tapi jangan dikombinasi sama putih. Mau pakai putih selama Imlek nggak apa-apa, tapi jangan deh dikombinasi, apalagi ada misalnya bunga, bros bunga gitu ya, warnanya putih terus tengahnya kuning, itu kan kayak apa? Aster ya. Betul. Itu biasanya digunakan bunga-bunga pada saat mereka berkabung. Oke. Kita jadi tahu ya, maksudnya ada warna-warna yang sebaiknya dihindari gitu ya ketika Imlek. Gitu Bu Lita. Ada lagi pertanyaan yang ketiga katanya? Silakan Bu Lita. Ketiga ya. Salah satu tradisi Imlek adalah angpau. Dari tuh dari pagi sore dibahas ya angpau ya. Angpau ini memiliki banyak fakta. Salah
uang yang rapi, bersih, Heeh. kayak keluar dari ATM tuh ya, panas ya, itu kan aku setrika dulu. Terus Disetrika. angpau ini jumlahnya nggak boleh 4 dan baiknya mengandung angka 8. Betul atau salah? Ketahuan kan beda. Kata kakak ada yang Raini betul, kata Mbak Dian tepat. Tot. Coba dikatakan alasannya dulu ke Mbak Dian dulu deh. Saya, Ya, eh jadi saya juga berpikir karena kan Chinese Indonesia itu antipati sama 4 ya, gitu. Di sini banyak Chinese yang rumahnya itu di lantai 4, di nomor 4 rumahnya banyak. Heeh. Nah, kalau di Indonesia kan bahkan lantai aja 3, 3A, Ada, 5 iya. gitu Iya, kan. Nah, betul. kalau di sini banyak gitu. Banyak teman-teman saya gitu ya, rumahnya di 012 lantai 12 apartemennya nomor 04, nomor 14, banyak, nggak jadi masalah. Lalu tentang angpau, itu uangnya selalu lurus ya karena mereka kayak lebaran kita, mereka datang ke bank minta uang baru gitu. Dan bagi orang ya kayak nenek gitu pengen ngasih uang gitu kan, mereka ada $2 kan. Kalau nggak dalamnya isinya $2, $4, $6. Nah, buat mereka mau ngasih $10 kebanyakan karena setiap orang kan dikasih sama dia gitu kan. Mereka itu merasa semakin saya memberi itu nanti kembali juga ke saya. Itu kan giving good things ya, gitu kan. Ya, nanti juga ya kayak kita sedekah sih gimana Iya, betul. gitu akan kembali. Nah, kalau mereka mau ngasih $8, nanti pelit dong. Saya pilih-pilih ngasihnya. Saya mampu $4. Jadi ngasih $4, nggak apa-apa. Dan yang nerima juga daripada $2 mendingan $4. $4. Dan Iya. ada yang hoki kalau ngasih banyak gitu ya. Yang ngasih banyak itu 48. Kalau enggak 68. Ya. Ya. Banyak banget. Yuk Iya. kita ke rumahnya yuk. Oh, banyak gitu. Jadi kan itu angka 4 ya. Iya, betul. Kelipatan 4 Itu ya. jadi kalau misalnya ini ulang tahun kesayangan nih gitu. Iya, Kalau iya. misalnya biasa aja mereka akan ngasih $48 dan termasuk Imlek. Misalnya yang lain ngasih $10, $10. Oh ini sih ponakan kesayangan nih, ngasih $48. Oh, anak emas. Jadi angka 4 enggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Kalau di Singapura gitu ya, Teh Untuk Dian angpau ya. ya, untuk angpau Iya, sama untuk rumah angpau. ya. Betul. Nggak tahu kalau yang lain. Maksudnya menurut urusan Kak lain Anu ya, aku gimana nggak nih? tahu ya. Kalau menurut Kak Anu yang memang memegang teguh ya, si keturunan ya, itu gimana tuh? Awalnya aku juga nggak tahu kalau ngasih angpau itu nggak boleh 4, nggak boleh 4 lembar. Pernah. Mama aku nggak pernah bilang boleh nggak boleh. Boleh. Yang bilang nggak boleh itu papa mertua. Nggak boleh 4. Jadi untungnya kan di Indonesia pecahannya banyak banget ya. Iya. Aman. Jadi aman. Jadi kenapa nggak boleh 4? Karena angka 4 itu dalam bahasa Mandarinnya kan se itu kan 4 dan dalam nada yang lain se itu artinya mati. Oh. Nggak boleh 4. Gitu. Kenapa 8? 8 itu Pak itu keberuntungan, jadi 8 aja. Oke. Jadi udah pasti tuh nilainya isinya 8 lembar. 8 lembar. Isinya berapa, Bu? 1000-an juga boleh kok. 8 lembar ya dikali 8 lembar. 6 lembar ya dikali 1000 gitu ya, boleh juga gitu. Tapi bener sih kayak tadi kata Mbak Dian, kan kalau misalnya kita masukinnya 10.000-an nih, kalau misalnya kasih 80.000 kebesaran, kalau 20.000 kekecilan, kan nggak boleh 4 kan, 40 juga nggak boleh. Jadi kadang-kadang kita ambilnya di 6-nya, 60. Di 6-nya. Oke. Pasti senang banget tuh ya anak-anak ya kalau dapat angpau. Kan 20.000-an gitu. Kenapa nggak 50 aja satu lembar? Kalau saya sih masih kasih yang
ya udah deh adanya segini 50 lembar selembar nih masukin gitu ya. Kalau eh yang penting nggak 4 aja sih. Oh gitu ya, oke oke. Heeh. Dan tidak kelipatan 4 juga ya? Kelipatan 4 Atau nggak apa, 8 nggak juga apa-apa? kelipatan 4. Oh iya, oh jadi nggak apa-apa. Pokoknya jangan 4 karena yang tadi ya sanse gitu ya. Heeh. Oke, ya ya ya. Dan ada nada-nadanya Bu, bahasa Iya China betul. tuh. Iya dong, iya dong. Iya betul. Nah, seru banget ya ngobrol nih ya tentang Imlek, tapi banyak banget tadi informasi-informasi yang aku dapatkan dari Teh Dian dan dari Kak Ane. Ya nggak? Emang nggak berasa ya kalau misalnya kita ngomongin terus tentang hal-hal yang bermanfaat nih, ya Bu Lita ya. Seperti Sangat, sangat, sangat. seperti kesempatan kali ini banyak banget tadi informasi-informasinya. Pastinya juga warga Inklovers juga gitu kan, bukan cuma saya doang kan. Semoga dengan obrolan kita ini bisa mencerahkan kita mengenai tradisi dari saudara-saudara kita yang sebaiknya kita hormati dan kita hargai gitu ya. Karena bagaimanapun juga hidup berdampingan dengan rukun adalah hidup yang paling membahagiakan. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya Mbak Diana sudah nyempetin. Kak Adi Mm-mm. juga sudah mau berbagi. Maaf banget atas kesalahan yang sudah ada. Karena kalau saya pribadi terutama ya, banyak jaganya Mm-mm. maaf banget ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih di lain kesempatan kita ngobrol lebih Amin. panjang lagi tentang Imlek atau perayaan-perayaan lainnya. Semoga Mm-mm. kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi sebelum Mega kita on the air pamit nih ya. Mm-mm. Bonus Bu, si bonus. Wow, Kita nonton apa dulu, itu? kita lihat yuk. Heeh. Oke. Sekarang saya di Helsinki, Finlandia. Saya pindah ke Nanjing, Cina di tanggal 4 Desember 2020 sampai 16 Juli 2022. Nah, kebetulan saat pertama kali nyampe di Nanjing, Cina itu keluar dari karantina yang panjang sebulan lebih, saya baru pindah ke rumah. Pas banget beberapa ya dalam bulan-bulan itu akan ada tahun baru Cina gitu atau Imlek. Jadi tetangga saya memberi warm welcoming berupa jeruk kumquat yang khas jeruk kecil-kecil itu dari tetangga saya satu box full. Ya, itu suasananya kata teman-teman yang orang Indonesia yang sudah lama di Cina, katanya cukup cukup meriah, lebih meriah daripada perayaan Tahun Baru Masehi. Ada Lantern Festival atau banyak festival lainnya. Hanya saja karena saya datangnya pada saat kondisi pandemi, hal itu tidak begitu terasa. Namun saya melihat lantern maksudnya dekorasi-dekorasi dari sekitar rumah atau sekitar toko-toko dekat areal kampus suami saya bekerja. Nah, tentu ada cerita seru di balik walaupun pandemi ya, kami sebagai foreigner dapat undangan dari partai komunis di sana untuk mempelajari bagaimana adat mereka. Bukan adat yang sulit-sulit sih, cuma seperti makanan apa yang mereka makan saat itu dan kita mempelajari bagaimana cara membuatnya. Lanjutan dari yang tadi, di sini ada foto-foto kegiatan anak yang paling bawah, yang paling sudut bawah itu anak-anak diajak untuk membuat lantern, lalu paling ibu-ibu diajak berfoto hasil makanan yang sudah dipelajari. Lalu bagian tengah ini anak-anak habis mewarnai sambil mempelajari histori dari China dari tahun ke tahun. Dan di atas paling atas ini foto saat pembuatan kue adat saat itu. Selama mengalami hidup yang berpindah-pindah dari UK, US, Finland, Cina, saya merasakan bagaimana rasanya jadi orang yang berbeda, keluarga minoritas. Di situ saya merasa kalaulah di suatu negara tidak ada toleransi, tentu kami tidak akan mudah untuk beradaptasi. Di Cina, hanya kendala bahasa yang sangat problematik bagi keluarga kami.
Namun, saya mengenal beberapa teman Indonesia yang bekerja sebagai pengusaha guru di sana. Ada juga teman Muslim Pakistan yang bekerja sebagai dokter di sana. Asal urusan bahasa beres, maka kerja di tempat yang bonafit pun bisa. Lalu, tentang beragama pun di China saya menemukan banyak masjid, lalu tempat makanan halal. Jadi saya rasa di Cina cukup toleransi juga. Itu tadi Mbak Suci yang memang tinggal di Cina saat ini. Tadinya pengen kita undang ya Meg ya, tapi Betul. masih subuh, nggak mungkin ya dengar orang subuh-subuh gitu ya buat bangun gitu ya. Terima kasih Mbak Suci sudah mau berbagi. Ada lagi kan Mega? Oke deh, cukup ya. Itu dia tadi warna-warni Imlek ya kita sudah dengarkan dari teman-teman kita yang sudah berbagi dari berbagai negara nih tentang Imlek. Baiklah warga Incluvers World, selamat tahun baru Imlek 2023. Semoga indahnya Imlek seindah toleransi yang tumbuh dan berkembang di antara kita. Saya Mega dan teman saya Bisa. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Kita kongsi dulu. Kongsi Facai. Kongsi Gongsi Facai. Gongsi Majulah Ibu Inklusi, mari merangkul semua, meraju asa bersama.